Tanah Papua merupakan provinsi terluas di Indonesia. Di belahan timur berbatasan dengan negara PNG atau Papua New Guinea dan bagian barat yang disebut Papua Barat, di mana ketika berintegrasi ke Republik Indonesia dan diberi nama Irian Jaya. Pada tahun 2003, Tanah Papua dibagi menjadi dua provinsi. Di bagian timur tetap memakai nama Tanah Papua, sedangkan di bagian barat diberi nama Papua Barat. Tanah Papua atau dulu dikenal Irian Jaya menjadi bagian dari Republik Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1963, di mana Tanah Papua ini diserahkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia, dan sejak saat itu Papua merupakan bagian dari Republik Indonesia. Pada tahun 2001 diberlakukannya otonomi khusus bagi Tanah Papua. Maksud daripada pemerintah Indonesia agar Tanah Papua lebih maju dan sejahtera, terutama dalam bidang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi rakyat Papua. Namun, hingga 20 tahun sejak diberlakukannya otonomi khusus, rakyat di Tanah Papua belum juga merasakan kesejahteraan. Padahal dana otsus yang diberikan pemerintah sangatlah besar, yaitu mencapai 92 triliun rupiah. Hingga tahun 2020 ini, sangatlah jelas jika masyarakat asli Papua merasa geram dan marah, sehingga di mana-mana terdengar teriakan merdeka yang berujung dengan kekerasan fisik. Korban berjatuhan baik dari masyarakat maupun aparat keamanan Republik Indonesia, dalam hal ini TNI dan Polri. Jika dicermati, dana otsus yang begitu besar ini seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat asli Papua jika diberikan langsung uang tunai per kepala keluarga sebesar 10 juta per tahun. Untuk usaha mandiri pun, uang otsus sebanyak itu takkan habis terpakai oleh orang asli Papua yang jumlah jiwanya tak melebihi saudara kita di Pulau Jawa tentunya. Namun, perlu ditelusuri oleh pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, bahwa dana otsus sebanyak itu hanya mensejahterakan pejabat pemerintah yang ada di Tanah Papua dan Papua Barat, sehingga mereka kelihatan gemuk dan perutnya besar seperti para pendeta di kuil Dagon Mesir zaman Nabi Yusuf dulu. Setelah masa otsus yang akan berakhir ini, maka para pejabat di Tanah Papua mulai memutar otak mereka untuk melobi pemerintah Indonesia agar dapat melanjutkan otsus jilid 2. Lagi-lagi otsus jilid 2 ini dipertanyakan masyarakat asli Papua. Untuk siapakah dana otsus jilid 2 ini? Menurut saya, sebaiknya pemerintah pusat yang dipimpin Bapak Jokowi ini memberikan dana otsus langsung kepada masyarakat asli Papua, seperti program-program yang telah dicanangkan pemerintah pusat, yaitu program PKH, BLT, dan lain-lain yang telah dilakukan pemerintah pusat kepada rakyat Papua, daripada dana otsus tersebut habis bagaikan disapu banjir dan tak berbekas, sehingga rakyat asli Papua akan tetap menjerit dan selalu berteriak merdeka di semua pelosok Tanah Papua. Namun jika otsus jilid 2 ini menjadi solusi berikut bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, menurut saya kesejahteraan masyarakat asli Papua di bidang ekonomi sangatlah penting dan harus diperhatikan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi. Demikian ulasan dari saya, anak asli Papua, bersuara mewakili rakyat Tanah Papua demi kesejahteraan masyarakat asli Papua, seperti dikutip dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika saudara menyukai konten kami, silakan like dan komen. Jangan lupa subscribe untuk membantu kelanjutan cerita kami, anak asli Papua, yaitu bersuara untuk kebenaran.